وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah kajian rutin Masjid Al-Ghaffar, Jalan Raya Singosari, nomor 86, Singosari, Malang, Jawa Timur, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan bagi orang yang mendengar ilmu dan orang yang berbicara menyampaikan ilmu, fi adabil alim wal muta'allim, yang membahas tentang adab etika kesopanan bagi seorang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Ta'lif disusun oleh al-Imam Badruddin Ibni Jama'ah. Nama lengkap beliau adalah Badruddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibn Sa'adillah Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau meninggal dunia al-mutawaffa sanata 33 wa 700 hijriyatan, wafat atau meninggal dunia di tahun 733 hijriyah. Di pembahasan yang berikutnya, para bapak dan ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih di fasal yang ketiga, tapi sudah di akhir kitab ini. Sebentar lagi khatam ini. Itu al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga, fi adabihi, tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu atau pelajar atau santri, fi durusihi, ketika dia belajar, wa qiraatihi, maupun ketika dia membaca, fil halqati, di majelis ilmu, di halaqah ilmu, wa ma ya'tamiduhu fiha, dan apa yang dia bersandar kepadanya, ma syaihi, adabnya bersama gurunya, warufqati, dan teman-temannya. Adab yang berikutnya adalah at-tasi'u, adab yang ke-9, alla yastahyiya, hendaknya seorang pelajar penuntut ilmu, seorang yang belajar jamaah kajian, tidak malu, min su'ali, dari bertanya, ma askala alaih, tentang perkara yang masih belum jelas baginya. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh malu untuk bertanya tentang perkara yang belum jelas baginya. Jadi kalau ada perkara yang masih samar, belum jelas, jangan malu untuk bertanya, daripada nanti kita tidak bisa memahami dengan baik, yang kemudian tidak bisa mengamalkan tuntunan agama dengan baik. Wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu, dan jangan malu untuk berupaya memahami apa yang dia belum pahami. Misalnya, Syekh, apa boleh dijelaskan ulang? Ustadz, kalau bisa saya minta dijelaskan kembali. Bapak Kiai, saya tadi belum paham, ya. Yang penting bitalattufin, dilakukan dengan lemah lembut, wa husni khitabin, dengan pembicaraan yang baik, wa adabin, penuh dengan adab atau etika
atau kesopanan, wasu'alin, dan dengan bertanya dengan cara yang baik. Jadi misalkan ya para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita belum paham tentang tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanyakan kepada guru dengan cara yang baik, dengan beradab. Misalkan saya tadi kok belum paham bagaimana urutan wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti itu. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak athar ucapan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Man raqqa wajhuhu, barang siapa yang tipis wajahnya. Tipis itu apa? Yang pemalu. Raqqa wajhuhu itu istilah orang Arab. Kalau bahasa kita ya istahya, barang siapa yang dia malu atau pemalu, tapi malu yang tidak pada tempatnya. Raqqa ilmuhu, maka akan tipis atau sedikit ilmunya. Mau mengaji, malu. Nanti kalau datang ke pengajian, duduk di depan, ditanya gurunya, malu. Akhirnya ilmunya sedikit. Ya. Wa qad qila, dan dikatakan oleh sebagian ulama, ini tadi yang barusan saya bacakan ucapan Umar ya. Siapa yang tipis wajahnya, maksudnya pemalu, malu tidak pada tempatnya tentunya. Raqqa ilmuhu, maka akan sedikit ilmunya, akan tipis ilmunya. Saya beritahu pada jamaah, dulu ada seorang yang sangat pemalu ya, tapi akhirnya saudaranya itu mengantarkan, setiap belajar itu diantar sampai ke tempat, diboncengnya sampai ke tempat. Sekarang yang pemalu itu menjadi pemberani. Jadi kadang-kadang kalau kita punya anak pemalu Pak, diantarkan dulu, ditunggui dulu, tidak ada masalah ya, yang sabar. Dan bagi guru-guru jangan langsung bapaknya disuruh pergi atau ibunya pergi, bapak ibu tinggal saja, jangan, ditunggu dulu. Tapi nanti hari yang kedua, nak ini tadi bapak ada kesibukan, nanti saya antar, nanti setengah jam saya tinggal ya, ini bapakmu ada pekerjaan, nanti pukul 12 saya jemput lagi. Jadi mulai dilatih Pak, lama-lama dia bisa berangkat sendiri nantinya ya, karena orang yang demikian ini nanti ilmunya sedikit, akhirnya tidak mau belajar. Ada itu. Jadi kalau ketemu orang itu apa? Bahasa Jawanya nyekukruk. Apa itu? Apa namanya? Apa nyekukruk itu? Jadi dia ini kalau ketemu orang tidak berani apa? Menatap muka orang ya, wajah orang. Minder, grogian. Ya, tidak pede. Maka orang seperti ini para jamaah, nanti ilmunya sedikit dia. Karena ketemu orang malu, ketemu orang malu. Akhirnya tidak pernah hadir di pengajian. Ada pengajian katanya saya tidak kenal orang-orangnya lah. Tapi kalau orang yang tidak pemalu, ya nanti di sana kenalan kan gitu ya. Jadi mindsetnya dirubah, ya nanti saya di sana kenalan. Jadi walaupun bapak-bapak hadir di sebuah masjid, wajah-wajahnya tidak ada satupun yang panjenengan kenal. Tapi kalau orang itu pemberani, tidak tidak minderan ya. Sebenarnya itu bukan malu tapi minder. Sebab malu itu konotasinya atau maknanya itu bagus. Malu itu, malu berbuat maksiat, malu tidak belajar, malu tidak sholat, malu tidak menutup aurat. Kalau malu tidak mau belajar itu namanya minder, takut ketemu orang, itu namanya minder. Harus diperbaiki itu para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Man raqqa wajhuhu, kata sebagian orang, siapa yang ringan wajahnya, maksudnya siapa yang minder, malu tidak pada tempatnya. Indas su'ali, ketika dia bertanya kepada gurunya, maka akan dhahara naqsuhu, akan tampak betul kekurangan orang itu. Indas istima'ir rijal, ketika berkumpulnya lelaki-lelaki. Jadi kalau nanti berkumpul orang banyak, maka akan tampak kekurangan orang itu. Kenapa? Biasanya dia akan apa? Mojok atau menunduk saja, ya, bukan dzikir Pak, menunduk aja, tidak berani menatap orang, tidak berani mengajak bicara orang. Ya. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Taala, sering saya sampaikan, kalau ada tamu berkunjung ke rumah kita, kemudian anak kita gelibet kita, apa gelibet itu?
muter-muter aja di depan tamu itu, apalagi gulat ya. Kemudian apalagi jajannya enak, kita jarang-jarang membelikan jajan seperti itu. Biar saja Pak, anak-anak. Kalau saya suruh duduk yang bagus. Pengen jajan, ambil. Jangan disuruh ke belakang. Ayo anak-anak ke belakang. Itu nanti dia kalau ketemu tamu akan apa? Minder. Walhasil kalau ada saudaranya tamu, dia pasti di kamar, ya kan, ada anak begitu. Itu salah. Salah apa itu Pak? Salah pendidikan awalnya. Karena disuruh ke belakang. Jangan, ayo salim. Salim sama Pak Poh, salim sama Tante, sama Om, salim sama Ustadz, salim sama Pak ini Fulan, salim sama Pak RT. Jadi kita biasakan anak-anak kita itu ketika berjumpa dengan orang itu langsung dia berinteraksi, ya, minimal salim. Nah, nanti kita pun begitu Pak. Kalau ketemu anak-anak, Assalamualaikum, siapa namanya, kelas berapa? Nanti anak-anak dilatih untuk tidak apa? Tidak minder. Karena minder itu buruk kepada jamaah rahmat Allah Ta'ala ya. Wa qala Mujahidun, berkata Mujahid, bagaimana kalau minder itu? Jadi pemimpin minder, tidak bisa pidato di depan PBB Pak, nggak berani itu. Apalagi sambil ketok-ketok gini, nggak berani. Kalau orang pemberani, wah pidatonya berani, menyuarakan kebenaran berani Pak. Kenapa? Karena dia terlatih seperti itu ya, terlatih pada jamaah rahmat Allah Ta'ala. Wa qala Mujahidun, berkata Mujahid, la yata'allamul ilma, tidaklah mempelajari ilmu agama atau ilmu apapun, mustahyin, seorang yang pemalu ya, wala mustakbir, dan orang yang takabur atau sombong. Yang tidak akan hadir di majelis ilmu itu dua, pemalu dan orang yang sombong. Karena dia sudah merasa pintar Pak. Apalagi dunia medsos ini, banyak orang yang ngustad, ngiyai sama ngustad, gayane kaya ustad, gayane kaya kiai, tiduki kitab kaya sombong. Nah, itu. Tapi dia tidak mau belajar karena sombong. Yang hadir di MAG, Masjid Al-Ghafar ini adalah orang-orang yang masih di bawah saya semuanya. Saya ini senior. Tidak ada Pak dalam ilmu atau dalam Islam senioritas, tidak ada. Ya. Kalau ada senioritas Pak, itu para nabi tidak saling belajar. Senior mana? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Senior Nabi Musa. Nabi Khidir tidak punya kitab yang besar seperti Taurat Nabi Musa ya, tapi Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir yang lebih bawah kedudukannya, mau. Ini pelajaran berharga Pak. Dari Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa mengajarkan kepada kita agar tidak malu untuk belajar ya. Karena orang yang malu untuk belajar itu tidak akan dapat ilmu. Orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu nisa'al ansari, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Wanita-wanita Ansar adalah istri-istrinya sahabat-sahabat Ansar, penduduk asli Madinah atau anak-anak perempuan mereka. Itu terkenal Pak, wanita Ansar itu luar biasa. Nanti saya jelaskan ya. Lam yakunil haya'u, tidaklah rasa malu mereka itu, yamna'uhunna, menghalangi mereka, an yatafaqqahna, untuk mereka bertafakuh, memperdalam, memahami dengan baik fiddin, dalam urusan agama. Jadi mereka itu tidak malu untuk bertanya urusan agama kepada siapa? Rasulullah SAW. Hadisnya rawahu Muslim, hadis nomor 332. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 332, hadis yang sahih. Allah merahmati wanita-wanita Ansar yang mana rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mereka memperdalam dan memahami agama mereka. Wa qalat Ummu Sulaim, dan berkata Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim, siapa Ummu Sulaim berjamaah? Ibundanya Anas, Ummu Sulaim bintu Milhan, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Ummu Sulaim ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya Aminah. Aslinya Madinah ya.
Kalau ayahnya Rasulullah kan dari Makkah ya. Mengatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama itu dulu meneliti kenapa Rasulullah itu sering singgah ke rumahnya Ummu Sulaim. Bahkan sholat mengimami Anas bin Malik, Ummu Sulaim dan Ummu Haram, bibinya Anas. Ternyata itu bibinya Rasulullah. Dan Rasulullah itu kadang-kadang tidur siang di rumahnya apa? Ummu Sulaim. Kan bibinya, bibi itu apa? Mahramnya, ya kan? Bibi tahu bibi? Saudari ibunya. Ya. Jadi Rasulullah ya bisa tante, bule atau bude. Kalau tua bude, bu gede, ya kan? Bule, bu cilik kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi panjenengan kalau punya bule, bude, silakan datang. Salim, dicium tangannya. Bahkan panjenengan cium pipinya boleh karena itu mahram. Seperti ibu kita kedudukannya. Bahkan ya, yang berhak merawat anak yang ditinggal meninggal ibunya itu adalah bibi-bibinya. Paham ya? Ada anak, ibunya meninggal. Bukan ayahnya yang meninggal, ibunya meninggal. Anaknya masih kecil-kecil. Siapa yang berhak merawat pertama kali? Itu bibi-bibinya. Karena saudarinya ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Paham tidak? Kedudukannya. Dan itu nyata itu. Apa perasaan cintanya itu lah. Seperti ibu. Seperti ibu kita. Mencintai keponakan-keponakannya seperti mencintai anaknya sendiri. Itu terbukti kalau sudah ibu kita meninggal. Nanti bule kita begitu. Ya, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seperti itu ya. Bahkan saya punya bule bukan saudarinya ibu, saudarinya bapak saya. Ayah saya sudah lama meninggal. Itu Masya Allah. Kalau ketemu saya dipeluk gak dilepas-lepas. Yusron itu peluk gak dilepas-lepas. Tidak dilepas-lepas. Karena apa? Ingat ayah saya gitu loh. Paham tidak? Jadi ingat saudara laki-lakinya. Karena ayah saya itu yang tertua gitu. Jadi dipeluk tidak dilepas-lepas. Karena menganggap bahwa putranya ayahnya adalah seperti kedudukan apa? Ayah. Dan itu bibi saya. Begitulah bibinya Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Di rumahnya Anas bin Malik. Lalu berkeringat. Zaman dulu siang hari belum ada AC atau kipas angin. Gitu. Ketika berkeringat, Ummu Sulaim mengambil kain perca. Jadi sobekan-sobekan kecil kain. Lalu kain itu diusapkan, dilapkan di keringatnya Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun. Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ya bibinya ya. Ya Rasulullah, aku ambil keringatmu, lalu aku peras keringatmu itu di botol parfum minyak wangiku. Maka parfumku bertambah wangi. Ketika dicampur dengan apa? Keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keringatnya Rasulullah ya, bukan keringatnya Muhammad Yusron Musawa dari Kediri atau keringatnya panjenengan ya. Keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kaji tentang Ummu Sulaim ini. Beliau mengatakan li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah, Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah tidak malu minal haqqi dari menjelaskan yang benar, dari kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah alal mar'ati ada kewajiban atas seorang wanita ya Rasulullah min ghuslin untuk mandi idza hiya ihtalamat apabila dia bermimpi basah. Jadi Masya Allah Ummu Sulaim ini wanita Ansor rata-rata begitu ya. Ada yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh wanita yang dia sudah selesai haidnya dan mandi, sudah selesai mandinya? Apa yang dilakukan? Maka Rasulullah mengatakan, mohon maaf ya, akramanallah, maka ambillah semacam kapas, beri parfum harum-haruman, oleskan di bekas yang terkena darah. Sudah ya? Ini bagi orang yang paham ya. Bagi yang tidak paham, ya Rasulullah dioleskan di mana? Ya, sudah dikasih tahu bekas yang terkena darah itu maksudnya Rasulullah malu menyebut kemaluan atau farji ya tak? Rasulullah malu, beliau menyebut langsung secara soroha itu terang-terangan malu. Maka langsung wanita Ansor itu digandeng, ditarik oleh Aisyah, kesini kamu, dioleskan di permukaannya gitu. Dioleskan di permukaannya. Rasulullah malu menjelaskan yang seperti itu. Tapi wanita Ansor tidak malu sampai dia paham ya. Maka wanita-wanita muslimah di zaman dahulu Masya Allah, untuk mendapatkan ilmu mereka sampai ya
harus bertanya langsung kepada Nabi SAW. Padahal hal itu dianggap oleh Aisyah kurang pantas kalau ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak malu. Maka dahulu Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah atas seorang wanita, ya, dia wajib mandi apabila dia mimpi basah? Apa jawaban Nabi SAW? Iya, jika dia melihat air. Ya, jika dia melihat air. Maksudnya apa? Kalau ada, ya, air mani yang keluar setelah mimpi, maka wajib mandi. Tapi kalau mimpi tidak mengeluarkan mani, tidak wajib mandi walaupun itu laki-laki. Mau laki-laki, mau perempuan, mimpi tapi tidak mengeluarkan air, tidak wajib mandi. Kemudian wali ba'dil Arab, dan dikatakan oleh sebagian orang-orang Arab. Sebagian orang Arab ada yang mengatakan, laisal ama, bukanlah yang dimaksud buta adalah tulus suali. Yang dimaksud buta itu bukanlah ketika seorang bertanya dengan pertanyaan yang panjang. Panjangnya pertanyaannya. Wa innama, dan sesungguhnya tamamul ama, buta yang sempurna itu adalah tulus sukuti, panjangnya diam yang panjang, alal jahli, di atas kebodohan. Jadi diam lama di atas kebodohan itu adalah sebenar-benarnya buta. Jadi buta itu bukan orang itu bertanya dengan pertanyaan yang panjang, ya Ustadz, tolong jelaskan, sudah jelaskan, belum paham, jelaskan lagi sampai paham, ya. Itu bukanlah dikatakan buta. Buta itu ketika seorang dia lebih memilih bodoh dalam waktu yang lama, diam di atas kebodohan. Itu tidak boleh berjamaah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang dari awal turunnya ayat mengajarkan untuk kita apa? Membaca. Membaca itu bisa membaca Al-Qur'an, bisa membaca hadis, bisa membaca kitab, bisa membaca keadaan. Pedagang misalnya tidak segera membaca keadaan, itu sudah tidak akan apa? Up to date nanti dia, ketinggalan teman-temannya, ya tidak. Tapi kalau dia membaca keadaan, akhirnya udah, sekarang orang pada jualan online, saya juga offline dan online. Sekarang kan para jamaah, mohon maaf, toko-toko di pasar-pasar sekarang kan sepi tuh, kios-kios. Itu karena tidak segera membaca keadaan. Makanya Iqra itu bukan sebatas membaca apa yang ada dalam tulisan, tapi juga membaca keadaan. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam seperti itu, tidak boleh dia bodoh dengan ilmu, bodoh dengan situasi, tidak boleh. Umat Islam harus paham itu semuanya. Dan itu langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala yas'alu an syai'in fi ghairi maudhihi. Seorang penuntut ilmu tidaklah boleh bertanya tentang sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi tidak boleh mempertanyakan sesuatu tidak pada tempatnya. Illa kecuali lihajatin, jika ada kebutuhan. Kecuali jika ada kebutuhan. Au ilmin, atau hal itu sepengetahuan bi'ithari syekhi dzalika, karena syekh memberikan waktu, lebih mengutamakan muridnya itu dibandingkan murid yang lain. Misalnya ada murid dikasih waktu, ayo fulan, kamu apa yang belum paham dari pelajaran-pelajaran selama 1 pekan ini, 1 minggu ini, silakan bertanya. Maka dia boleh bertanya walaupun di saat syekh memberikan waktu itu pelajarannya misalnya bukan fikih. Dia bertanya tentang fikih, padahal pelajarannya Al-Quran misalnya. Boleh. Tapi kalau pelajaran Al-Quran tolong ditanyakan sesuai dengan babnya. Jangan melenceng dari bab kecuali memang ada kebutuhan atau hajat. Ada hajat pada jamaah. Boleh bertanya walaupun tidak pada waktunya. Malam hari misalnya. Bapak-bapak WA atau telepon seorang ustadz. Kan sebenarnya tidak pas ya. Malam-malam hari jam 10 malam. Tapi ini hajat, ini butuh. Ustadz tolong diberi jawaban. Istri saya itu ragu-ragu Ustadz. Dari pagi sudah tidak keluar darah, tapi tiba-tiba tadi jam 9 malam itu keluar jelirit kuning. Jelirit kuning Ustadz. Lengket-lengket. Itu masih head atau sudah bersih? Nah, itu pertanyaan yang berarti butuh. Kalau ditunda besok kan dia bisa ketinggalan sholat apa? Maghrib, isya dan apa?
Subuh mungkin tidak sholat gara-gara menunggu jawaban tidak kunjung diberi. Saya sering loh Pak, mohon maaf kadang-kadang yang teman-teman tanya kepada saya, mohon maaf kalau mendengar ceramah saya ini, saya tidak lihat HP hampir setengah hari Pak. Karena ngisi pengajian ini kadang-kadang untuk live saja, nggak lihat HP, maksudnya tidak lihat WA. Ternyata ada yang tanya, dan pertanyaan butuh dijawab pada saat itu Pak. Ada yang tanya lagi, Pak Ustadz bagaimana? Saya lupa, belum sujud yang kedua, jadi sujudnya hanya sekali. Jadi dia ingat sujud hanya sekali terus berdiri, berarti tidak sujud yang kedua dan tidak duduk di antara dua sujud. Bagaimana Pak Ustadz? Tanya. Sudah, sekarang berdiri saya bilang itu, takbiratul ihram tambah 1 rakaat, kemudian sebelum salam sujud sahwi, setelah itu salam, selesai. Ya, karena baru, kalau sudah lama, sudah besok Pak, maka sholat dari awal. Kalau sudah besok, sholat kalau maghrib ya 3 rakaat. Kalau masih baru, tambah 1 rakaat sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Masih baru beberapa waktu, Rasulullah kurang sholat duhurnya 2. Pernah kan Rasulullah sholat duhur hanya 2 rakaat. Setelah itu nempel ke batang kayu, bersandar ke situ, didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, aku siratis sholat, apakah sholatnya sekarang dikosor? Amnasid, atau engkau lupa? Maka Rasulullah mengatakan, sholat tidak dikosor dan aku tidak lupa. Padahal beliau lupa. Maka beliau bertanya, wahai Abu Bakar, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Benar ya Rasulullah, engkau sholat hanya 2 rakaat. Langsung Rasulullah takbir lagi, sholat tambahannya 2 rakaat, kemudian sujud sahwi dan salam. Jadi kalau masih baru, tinggal menambah. Walaupun kurangnya hanya sujud Pak, itu 1 rakaat tidak sah itu. Paham tidak? Jadi bukan terus nambah sujud tok, bukan. Harus mengganti 1 rakaat. Karena 1 rakaat itu memiliki beberapa rukun, ya, berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Kurang 1 rukun, batal seluruhnya. Paham ya? 1 rakaat itu loh, bukan batal seluruh rakaatnya, batal yang 1 rakaat itu. Jadi diganti 1 rakaat itu. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa idza sakata syaikhu, apabila seorang guru diam, ya, anil jawabi, dari jawaban, tidak memberikan jawaban. Jadi kita bertanya, Ustadz saya bertanya, ternyata gurunya diam. Lam yulah alaihi, tidak boleh diulang-ulang pertanyaan itu atas gurunya. Berarti gurunya mungkin tidak siap menjawab, atau belum tahu jawabannya, atau jawabannya tidak pas disampaikan di situ banyak anak-anak. Misalnya bapak-bapak tanya tentang masalah rumah tangga, di pengajian banyak anak-anak, ditunda jawabannya karena banyak anak yang tidak boleh mendengar jawaban itu. Kadang-kadang begitu. Makanya bapak-bapak kalau bertanya, kira-kira pertanyaannya tentang pribadi atau tentang hubungan suami istri, tolong mendekat setelah pengajian aja kepada gurunya. Jangan bertanya di majelis, kadang-kadang ada anak-anak banyak Pak. Itu walaupun jawabannya diselimurkan itu berat itu Pak bagi ustadz. Memberi jawaban itu berat karena banyak anak yang mungkin tidak pas disampaikan di situ. Maka tidak boleh diulang-ulang kalau gurunya diam. Wa in akhta'a, jika gurunya salah tanpa dia sadari, jadi melakukan kesalahan dalam jawaban, fil jawabi, di dalam menjawab, fala yuraddu, tidak boleh dibantah, fil hali alaihi, di waktu guru itu salah. Jadi guru misalnya salah, jangan dibantah waktu itu. Ustadz salah itu, jangan. Nanti tunggu beliau selesai menjawab, orang sudah pada pergi, diingatkan. Insya Allah besok lagi ustadznya pas ngaji akan diberikan jawaban yang benar. Jadi jangan di waktu itu. Ini menurut siapa ini? Menurut Al-Imam Ibnu Jamaah. Karena itu akan merendahkan dan menurunkan derajatnya seorang ustadz, kewibawaan seorang ustadz ketika dia dibantah di majelis itu. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah berlalu penjelasannya. Wa kama la yanbaghi, dan sebagaimana tidak selayaknya, tidak seyogianya, litalibi, bagi penuntut ilmu, bagi orang yang belajar ilmu, an yastahiyya, tidak layak baginya untuk dia malu, minas su'ali, dari bertanya. Jadi tidak layak, tidak pantas penuntut ilmu itu malu bertanya. Silakan Bapak, Ibu-ibu, kalau memang ada pertanyaan yang butuh jawaban, silakan ditanyakan. Wa kadzalika, demikian pula, la yastahyi, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak malu,
min qaulihi, untuk mengucapkan lam afham, aku belum paham. Jadi jangan malu mengatakan saya belum paham Ustaz, saya belum paham Pak Kiai misalnya. Idza sa'alahu syekh, apabila gurunya bertanya kepadanya, apa sudah paham? Belum, katakan begitu kalau memang belum. Lianna dzalika yufawwitu alaihi maslahatahu al-ajilata wal ajilah. Karena kalau dia tidak berani mengatakan belum paham, perbuatannya itu akan bisa menghilangkan, ya, membuat luput atas dirinya kemaslahatan untuk dirinya, al-ajilah, di waktu yang sesegera mungkin, wal ajilah, maupun waktu yang akan datang. Jadi gara-gara dia belum paham, dia diam, dia malu mengatakan saya belum paham, maka akan hilang kemaslahatan untuk dirinya. Sebab kalau belum paham bahaya. Apalagi begini, saya beri contoh ya, misalnya tentang tauhid, dia belum paham apa itu tauhid ar-rububiyah, apa itu tauhid al-uluhiyah, apa itu tauhid al-asma wa sifat. Apalagi di masyarakat sering ada subhat, pembagian tauhid itu bid'ah, itu sering. Pembagian tauhid menjadi 3 itu bukan bid'ah. Mau dibagi 3, mau dibagi 2 bukan bid'ah. Karena namanya taksim, pembagian itu hanya untuk litakribil fahmi. Ini orang tidak belajar agama biasanya begitu, mudah diberi subhat, kerancuan berpikir, keraguan-raguan. Seperti pembagian misalnya, ya, pembagian kata atau lafadz di dalam bahasa Arab ada 3. Ada kata namanya isim, kata benda atau kata sifat atau kata yang dibendakan. Ada kata namanya fi'il, kata kerja. Dan ada kata namanya harf, kata huruf, kata untuk menyambung satu kata dengan kata yang lain. Maka pembagian ini bukan bid'ah. Ini dari istiqra', dari ulama membaca disimpulkan bahwa kata-kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Sama dengan tauhid di dalam Islam itu dibagi menjadi 2 atau 3. Ini tidak ada pertentangan, nggak ada masalah. Itu hanya pembagian untuk mendekatkan kepada pemahaman yang benar saja. Apalagi dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pembagian-pembagian itu bukan hal yang bid'ah. Seperti misalnya rukunnya wudhu ada 6. Itu bukan pembagian yang bid'ah. Kalau panjenengan cari dalam hadis, ya tidak ada itu. Rukun wudhu ada 6, tidak ada. Rasul mengatakan demikian. Tapi itu dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah dikumpulkan, tersimpulkanlah, maka bisa disimpulkan rukun wudhu itu ada 6, kan begitu. Ya. Maka para jamaah yang rahmatullah ta'ala, kalau dari Al-Quran berapa rukun wudhu yang disebutkan? Hanya 4. Kalau dari Al-Quran. Yang 2 didapatkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2 didapatkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yaitu rukun apa para jamaah? At-tartib, urut, dan al-muwalah, bersambung, tidak boleh putus. Jadi tidak boleh wudhu itu setelah misalnya panjenengan membasuh muka, tangannya nanti 1 jam lagi ngopi dulu, tidak boleh. Itu tidak muwalah namanya, tidak bersambung. Atau tidak urut, mencuci kaki dulu, baru kemudian berkumur-kumur, kemudian mencuci muka, setelah itu mengusap kepala, baru mencuci tangan. Nah, tidak urut begitu, tidak boleh, tidak sah. Karena rukun wudhu diantaranya harus urut. Nah, seperti itu. Itu dari mana itu? Dari membaca. Apakah ulama yang menetapkan 6 atau 7 itu bid'ah? Tidak. Karena at-taqsim itu hanya untuk litakribi al-fahmi, untuk mendekatkan pemahaman supaya lebih mudah difahami tentang wudhunya Rasulullah SAW. Sehingga para jamaah, kalau seorang tidak faham kemudian diam, tidak berani mengatakan saya belum paham, itu dia akan luput darinya kemaslahatan untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, baik di waktu yang sesegera mungkin dia dapatkan maupun di waktu yang akan datang. Amal ajilatu, adapun kebaikan yang bisa sesegera mungkin dia dapatkan adalah fahifdzul masalah, yaitu menghafal permasalahan,
wa ma'rifatuha, dan mengetahui permasalahan tersebut. Orang kalau tidak faham tidak bisa menghafal, Pak. Biasanya orang hafal itu karena faham. Ya. Wa i'tiqadu syekhi fihi, dan juga dengan dia menghafal, ya, maka syekh akan lebih yakin dengan apa? Pemahaman muridnya pada diri muridnya. Oh, murid saya sudah bisa, sudah paham. Tapi kalau kemudian diam saja semua, sudah paham, muridnya diam semuanya, tidak ada mengatakan paham, ya, maka syekhnya tidak yakin, jangan-jangan ini belum paham ini. Jadi jangan-jangan belum paham tapi mau mengatakan belum paham, malu. Tidak boleh berjamaah. Itu malu yang tidak pada tempatnya. Jadi malu yang tidak pada tempatnya. Wasidku, dan akan kehilangan kejujuran, karena dia kan berbohong sebenarnya. Belum paham tapi pura-pura paham. Nah ini. Wal wara'u, dan sikap warok. Jadi dia tidak warok berarti. Kenapa? Karena dia tidak mau menghindari hal yang buruk, yaitu pura-pura paham. Warroghbah, dan tidak ada roghbah, keinginan yang kuat untuk bisa faham. Ada seorang muridnya Imam Syafi'i itu di majelisnya Imam Syafi'i ditanya, kamu sudah paham? Belum paham, wahai Imam. Dijelaskan lagi, kamu sudah paham, wahai fulan? Belum paham, ya Imam. Karena sudah 3 kali atau berapa kali Imam Syafi'i, beliau tidak mau menjelaskan lagi. Kenapa? Nanti akan membuat jemu yang lain, bosan yang lain, yang pintar-pintar. Dia kemudian membisikkan kepada muridnya, nanti kamu datang ke rumah saya jelaskan. Ternyata juga di rumah itu dijelaskan berkali-kali, belum paham, wahai Imam. Imam Syafi'i sabar. Ternyata di kemudian hari muridnya ini menjadi ulama besar. Jadi belum tentu anak kita yang sekarang agak kurang bisa paham dengan cepat, hafalannya sedikit, tidak jadi ulama. Bisa jadi ulama nanti. Ya. Ada kisah nanti silakan dicari, kalau tidak salah Imam Al-Khalil, pakar nahwu, pakar gramatika Arab, pakar tata bahasa Arab. Itu pakar nahwu. Beliau itu kalau kita bilang zaman sekarang dedel, apa dedel itu? Tidak paham-paham. Ya, pokoknya gitulah ya. Ya, pokoknya begitulah. Tidak segera paham-paham. Sampai suatu hari beliau duduk-duduk, ya, istirahat. Mungkin di pelajaran suntuk tidak paham-paham, beliau duduk. Tiba-tiba melihat tetesan air dari atas mengenai sebuah batu. Ternyata di batu itu ada bekas seperti lubang kecil. Dia berpikir, jika batu saja bisa berlubang dengan air, apalagi hatiku pasti akan bisa tersentuh dengan apa? Sentuhan ilmu. Dia belajar dengan rajin. Akhirnya menjadi pakar bahasa Arab. Coba. Awalnya tidak begitu pintar. Ya. Maka ini penting ini berjamaah untuk disampaikan, ya. Dan saya punya murid-murid demikian, Pak. Saya guru, Pak. Punya saya murid-murid yang demikian. Sekarang pintar, Masya Allah. Dulu berat sekali. Yang pintar kalah. Mungkin yang pintar agak sombong, ya kan? Yang temannya ini belajar terus. Akhirnya sekarang menjadi pintar, Masya Allah. Jadi, maka tidak boleh seorang itu jika tidak paham, dia diam. Tidak berani mengatakan tidak paham atau malu. Tidak boleh dalam Islam. Wal ajilatu. Adapun kebaikan yang akan dirasakan di masa yang akan datang adalah salamatuhu minal kadhib. Seorang yang berani mengatakan saya tidak paham, dia akan selamat dari kedustaan, wan nifaq, dan selamat dari kemunafikan. Itu. Jadi selamat dari penyakit kemunafikan. Munafik itu apa? Pura-pura masuk Islam, sama dengan pura-pura paham padahal belum paham. Selamat dari kemunafikan. Wa'tiyaduhu at-tahqiq, dan di masa yang akan datang dia akan biasa, ya, untuk meneliti satu masalah. Jadi orang itu kalau dia tidak paham, ingin paham, berarti dia nanti akan apa? Kalau dengan satu masalah itu ingin tahu dengan detail. Dia akan terbiasa untuk meneliti satu masalah. Maka lihat ini, dari muridnya Imam Syafi'i yang asalnya tidak pintar menjadi apa? Ulama. Ini pelajaran berharga bagi Bapak Ibu dan kita sekalian. Kalau kita mendapati, ya, ada anak kita yang kurang, maka doronglah dia untuk terus belajar.
insya Allah dia akan bisa mengejar ketertinggalan dia dari teman-temannya atau saudara-saudaranya. Qala Al-Khalil, berkata Al-Khalil, beliau adalah ini yang saya sebutkan tadi, Al-Khalil ibnu Ahmad Abu Abdurrahman Al-Azdi Al-Farahidi Al-Basri Sahibul Arabiyyati wal Arud. Beliau adalah pemilik ilmu bahasa Arab dan ilmu arud. Ahadul A'lam, salah seorang di antara ulama yang sangat berilmu. Beliau pernah mengatakan, ini Al-Khalil yang saya ceritakan tadi, manzilatul jahli, kedudukan kebodohan itu adanya adalah bainal haya'i, antara sifat malu, antara malu wal anafah, dan antara sikap merasa besar atau memiliki sikap fanatisme. Jadi bodoh itu antara malu dan sikap merasa besar. Disitulah ada kebodohan, malu, tengah-tengahnya ada bodoh. Maka jangan kita memelihara sikap malu dalam belajar. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu untuk belajar. Pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya punya jamaah berjamaah. Mohon maaf ini ya, dan ini tidak ghibah, tapi ini menceritakan kebaikan. Beliau itu diuji oleh Allah dengan kekurangan rezeki. Kurang rezeki, Pak. Tapi beliau tidak malu. Akhirnya belajar membuat satu makanan. Saya tidak mau sebut ya. Setelah dia bisa, dia produksi. Setelah dia produksi, dia jual. Sekarang menjadi pengusaha makanan itu, Masya Allah. Coba kalau dia malu, Pak. Mungkin sampai sekarang ya, kehidupannya terlunta-lunta. Maka tidak boleh malu. Apa belajar misalnya membuat tempe, membuat tahu, membuat kerupuk, ya, membuat apa lagi misalnya sari kedelai. Ya. Jangan malu para jamaah. Banyak orang-orang sekarang ini ya, dia kehidupannya susah tapi malu apa? Belajar. Jangan malu. Kalau perlu kita apa? Ikut orang itu, kerja dengannya, belajar, nanti bisa membuat sendiri. Nah, seperti itu yang diajarkan dalam Islam. Jadi itu malu tidak pada tempatnya. Waqad taqaddama fi adamil alimi, dan sungguh telah berlalu fi adabil alimi, di dalam pelajaran tentang adab atau etikanya yang harus dimiliki oleh seorang yang alim. Anahu la yas'alul mustahyi. Seorang alim atau guru hendaknya jangan bertanya kepada seorang murid yang pemalu. Jangan bertanya bagaimana? Hal fahimta, apakah kamu sudah faham? Jadi kalau murid pemalu jangan ditanya dengan pertanyaan itu. Tadi murid jangan malu untuk mengatakan tidak paham, ya. Sekarang guru jangan bertanya kepada murid yang pemalu. Ada, Pak, saya sendiri ngalami dan beberapa ustadz juga ngalami. Saya kan mengajar bahasa Arab untuk orang umum juga. Kadang-kadang mengajar Quran untuk orang umum, masyarakat umum. Maka ada satu bapak itu bilang, Ustadz, saya akan datang terus, tolong saya jangan disuruh. Gak apa-apa. Karena beliau belum bisa. Jadi panjenengan kalau belajar misalnya Quran yang sering disuruh praktek, bahasa Arab, sering disuruh praktek, tahsin itu ya, tahsin Quran atau bahasa Arab, panjenengan kalau belum berani tampil atau belum berani ditanya, atau belum berani mendapatkan giliran untuk membaca, panjenengan sampaikan. Tolong Ustadz, untuk giliran saya lewati saja. Gak apa-apa. Insya Allah Ustadznya paham, Pak. Daripada nanti tidak hadir gara-gara dipermalukan, bukan dipermalukan sebenarnya, malu tidak bisa ya menjawab atau malu tidak bisa melantunkan bacaannya. Lebih baik dari awal sudah mengatakan saya jangan disuruh, Ustaz. Jadi seorang pemalu, guru tidak boleh bertanya kepadanya hal fahimta, apakah kamu sudah faham? Tidak boleh mempertanyakan itu. Bal yatawassalu ilal ilmi. Bahkan dia, seorang guru, berupaya untuk membawa dia kepada ilmu bifahmihi, dengan difahamkan oleh gurunya. Bitarhil masaili, dengan guru menyebutkan kepadanya beberapa permasalahan. Jadi kadang-kadang ada murid itu harus diberi contoh-contoh, banyak contoh, baru paham. Kalau satu contoh, belum paham. Apalagi sekedar dijelaskan aja, belum paham. Harus diberi beberapa contoh, baru dia bisa
memahami. Contohnya apa Pak? Yang agak sulit, pelajaran yang agak sulit. Yang perlu contoh, nahwu. Misal, ada murid bingung menentukan mana mubtada, mana khobar. Harus diberi banyak contoh. Anak-anak, kalau seperti ini mubtada khobar. Al-baitu kabirun. Al-baitu mubtada, pokok kalimat. Kabirun khobar, pelengkap pokok kalimat atau beritanya. Kurang jelas anak-anak, saya beri contoh lagi. Ustaz beri contoh. Misalnya, al-madrasatu nadhifatun. Sekolah itu, madrasah itu bersih. Al-madrasatu mubtadaun, pokok kalimat. Nadhifatun khobarun, pelengkap pokok kalimat atau beritanya. Belum paham? Saya beri contoh lagi. Ya. Dibanyakan contohnya ya, dibanyakin contohnya. Misalnya lagi contoh, ya. Al-masjidu jamilun. Masjid itu indah atau bagus. Al-masjidu mubtada, jamilun khobar. Nanti kalau diberi contoh berkali-kali, insya Allah dia lebih paham. Nah, seperti itu. Quran juga begitu. Pelajaran ikhfa, hurufnya ada 15. Ya. Mulai dari apa? Ta, tha, jim, ya. Kemudian dal, zal, ya, za, sin, shin, sod, dod, to, dho, terus fa, kof, kaf. Ya, 15. Itu harus diberi banyak contoh. Contohnya misalnya, wa ma antum, misalnya wala antum. Oh, nun sukun bertemu tak, antum. Nah, seperti itu. Nanti beri contoh lagi, yang ada taknya lagi. Contoh ayat yang lainnya. Sampai paham. Tidak cukup satu kali, berkali-kali. Karena dia murid yang susah untuk paham. Dan tidak mesti murid yang susah paham di awal belajarnya tidak akan menjadi orang alim. Banyak orang alim dulunya susah paham, tapi kemudian difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in sa'alahu, maka apabila dia bertanya dia bertanya kepada gurunya, fala yakul, atau guru bertanya kepada muridnya, fala yakul na'am, maka murid itu tidak akan mengatakan iya, hatta yattadhiha lahul makna, sampai maknanya menjadi jelas baginya. Ittidahan jaliyan, dengan kejelasan yang nyata. Kaila yafutahu al-fahmu, supaya pemahaman itu tidak luput darinya. Wa yudrikahu bikadibihi al-ithmu, supaya dia tidak mendapatkan dengan dustanya dia kepada gurunya atau bohongnya dia kepada gurunya dosa. Jadi murid yang pemalu jangan ditanya apakah kamu sudah paham, tapi jelaskan terus. Beri contoh-contoh yang banyak sampai ya dia betul-betul paham, sehingga dia tidak berdusta kepada gurunya karena dia malu mengatakan tidak paham. Ini masih banyak Pak. Murid-murid itu begitu. Itu kalau menurut saya pribadi ya, setelah saya amati, gurunya kurang sabar. Guru sekarang banyak yang kurang sabar. Kalau seperti Imam Syafi'i, Masya Allah, tadi berapa kali tuh? Berkali-kali dijelaskan. Belum paham ya Imam. Dijelaskan rumah, belum paham lagi. Itu kalau guru sekarang Pak, dikeluarkan. Kamu cari sekolah yang lain aja. Lalu sekarang ini ada sekolahan, mohon maaf Pak. Itu kalau IQ-nya, tes IQ dulu. IQ tidak masuk, tidak boleh masuk sekolah di situ loh. Ya Allah ya Rabbi. Hah? Kita jangan ikut-ikut begitu loh Pak. Sekolah sunais kabeh ditompol. Ini Ustadz kok nerima santri yang nakal loh. Justru pesantren memperbaiki santri. So pesantren itu bengkel rohani, paham nggak? Kalau pesantren hanya menerima santri-santri yang solih saja, solihah saja, yang manut saja. Lihat santri yang beruangkelan apa? Yang merusal, yang dugal siapa yang ngopeni Pak? Saya mau tanya. Bapaknya sanggup Pak? Anak-anak yang nakal-nakal itu? Bapaknya angkat tangan, ibunya angkat kaki, angkat tangan semuanya. Lah kalau diusir, makanya bapak kalau punya ya anak atau punya tetangga yang nawakal bawa ke tempat saya, insya Allah saya perbaiki pelan-pelannya. Insya Allah saya siap ya
Pesantren itu bengkel memang. Ya, bengkel rohani berjamaah. Bukan hanya menerima santri yang IQ-nya tinggi, yang zaki, yang cerdas ya. Justru di pesantren itu diterima santri-santri demikian. Saya tuh bisi beberapa guru di pesantren. Untuk santri ini tolong. Pokoknya dia mau datang kelas beres gitu. Jangan ditanya, jangan dikasih. Nanti ujian pokoknya dia datang kasih nilai 7, saya bilang gitu. Apakah itu ngatrol? Tidak ngatrol. Dia datang sudah nilai itu, Pak. Kalau yang dinilai kecerdasan terus, kasihan anak yang tidak cerdas, Pak. Dolim kita nanti. Dolim tidak? Nah, dolim, Pak. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah tidak mengukur semuanya dengan kecerdasan. Lah kalau seperti itu nanti, seperti Imam Al-Khalil yang waktu tidak cerdas, panjenengan tolak jadi santri nanti. Seperti muridnya Imam Syafi'i itu sudah diterima. Jelaskan berkali-kali tidak paham-paham. Tapi seperti itulah para ulama kita mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi santri-santri berjamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Jadi saya sangat tidak setuju sampai sekarang di pondok saya nggak ada, Pak. Ya, tes itu hanya formalisasi, semuanya diterima. Cuma kayaknya dites kena lah. Masuk pondok liyo gak dites kena kak. Ada apa dites kita nggak ada tes, ada tes. Tapi semua diterima. Kasihan, Pak, orang mau mondok ditolak lah. Nanti kalau di akhirat ditagih bagaimana kita? Hah? Kita nanti di akhirat ditagih. Saya dulu mau belajar di pondoknya Gus Yus, ditolak gara-gara IQ saya kurang. Ditagih, Pak. Di akhirat berjamaahnya dia akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kita sampaikan ya. Kitab ini Masya Allah ya, kitab yang betul-betul kaya dengan muatan-muatan ilmu yang bermanfaat khususnya di zaman kita sekarang ini. Jadi bagi teman-teman yang mengelola madrasah, tolong semua santri. Wes gak ada madrasah itu mengeluarkan santri. Ustaz, loh nanti seperti penyakit kalau nggak diamputasi, gula penyakit. Kalau saya begitu, Pak. Loh nganake wong mbok padane penyakit. Ya, saya begitu. Genti ustaznya seneni malan. Loh, penyakit diamputasi. Padahal Pak, mohon maaf. Banyak ahli itu berpendapat penyakit itu tidak harus diamputasi. Tapi diatasi. Dan itu ternyata betul, Pak. Banyak ahli-ahli pengobatan alternatif itu tidak melakukan operasi, tapi sembuh. Penyakitnya ada yang kempes, kankernya hilang, penyakitnya kempes. Jadi tidak setiap ada penyakit amputasi. Ono santri nakal, tokne SP1, SP2, SP3. Ini sudah kayak perusahaan saja ini. Pesantren-pesantren sekarang, madrasah-madrasah sekarang ini. Nah, tidak boleh seperti itu para jemaah. Saya sangat menentang itu. Itu sangat-sangat bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan saya punya hujah yang sangat kuat untuk tidak mengeluarkan santri. Rasul tidak pernah mengusir kaum munafik dari masjidnya Nabi. Jelas-jelas munafik. Santri itu tidak sampai derajat munafik, hanya nakal sedikit. Ya, nakal sedikit. Cuma orang-orang sekarang kan tidak tidak mau ribet ngurusi anak-anak seperti itu. Itu Pak pahalanya besar berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bisa main ke pesantren kami, banyak anak-anak aneh di pesantren saya. Tapi alhamdulillah sekarang bagus-bagus. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Cuman kalau bahasa Arab tetap ya. Aduh pokoknya. Penjelasannya harus berkali-kali. Tapi nggak apa ya. Yang penting tetap mau belajar ya. Tapi pembahasan yang berikutnya adab yang ke-10 al-asiru mura'atu naubatihi. Hendaknya ya seorang penuntut ilmu itu dia memperhatikan naubatihi, kesempatan yang dia miliki. Fala yataqaddamu 'alaiha, maka jangan ya maju untuk mendapatkan kesempatan itu bi ghairi ridha, dengan tanpa ada ridha man hiyalahu, seorang yang memiliki kesempatan tersebut. Contoh misalnya, ada yang tanya, bapak-bapak ada yang sudah angkat tangan, tiba-tiba di belakang juga angkat tangan. Maka yang belakang yang angkat tangannya kalah lebih dahulu dibanding yang depan, tolong yang belakang memberi kesempatan yang di depan dulu. Kecuali Ustadz, mohon maaf, saya ini mau pergi nih Ustadz, 1 jam lagi ini saya harus sudah sampai di tempat itu. Tolong saya tanya satu pertanyaan penting. Kadang-kadang pas pengajian begini ada masuk orang musafir, Pak.
sholat di situ terus dia bingung. Dia mau tanya tentang satu permasalahan. Maka kita sampaikan, Bapak yang bertanya sebentar ya Pak ya. Kita kasih kesempatan Bapak yang itu soalnya beliau mau pergi segera. Tolong Pak, tanyaannya apa? Begini Pak Ustadz, saya tadi kan belum sholat. Lah ini ini sudah masuk waktu Isya. Saya belum sholat maghrib. Bagaimana Mas? Ya sudah. Berarti Bapak ambil nanti di jamak takhir. Kan gampang. Tapi banyak masyarakat itu tidak paham loh Pak. Tidak paham banyak. Ada lagi, Pak Ustadz, ini kan sudah qomat untuk sholat Isya. Saya sholatnya bagaimana? Saya belum maghriban. Ya ikut sholat Pak. Ikut sholat. Nanti ketika 3 rakaat panjenengan duduk saja. Biar imam dengan makmum jamaah yang mukim itu menyelesaikan 4 rakaat. Sampai nanti imam duduk tahiyat-akhir, panjenengan salam bersama imam. Kan enak kalau punya ilmu itu. Tapi masyarakat kan tidak. Ya bingung, ya kan? Padahal ini sudah qomat. Kalau belum qomat, silakan sholat maghrib dulu, nunggu qomat, kemudian isya bareng imam, ya tak? Tapi ini sudah qomat, bagaimana? Ya ikut sholat. Dia sholatnya maghrib, niatnya, imamnya niatnya sholat apa? Isya. Boleh berbeda gitu, boleh. Dalam zaman Nabi banyak, sering terjadi begitu. Jangankan begitu, Mu'adz bin Jabal itu sudah sholat isya bersama Nabi. Disuruh di kampungnya mengimami jamaahnya. Masyarakat kampungnya belum sholat isya. Berarti Mu'adz sholat isya yang kedua, hukumnya hanya sebatas sunnah. Loh, imamnya sunnah aja boleh, makmumnya sholat wajib, apalagi sesama wajib. Caranya begitu tadi ya, caranya. Jadi 3 rakaat jangan berdiri. Duduk saja, nanti imamnya biar menyelesaikan 4 rakaat, baru kita apa? Ya, beri. Ada ulama mengatakan, kamu ikut sholat imam. Sholat apa? Isya. Nanti setelah itu, kamu salam bersama imam, kamu qomat lagi untuk sholat maghrib. Tetapi saya tidak memilih pendapat itu. Tetap sholat itu harus urut berjamaah. Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya tidak memilihnya karena tidak urut. Guru-guru kami mengatakan harus urut sholat itu. Waruwiya, dan diriwayatkan anna ansariyan, sesungguhnya ada seorang sahabat Ansari, penduduk asli Madinah, ja'a ilan Nabi. Dia datang kepada Nabi SAW. Yas'aluhu, bertanya kepada Nabi. Sahabat Ansari ini tanya kepada Nabi. Wa ja'a rajulun min Tsaqif. Tiba-tiba datang setelah itu seorang laki-laki dari Bani Tsaqif. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, ya akha Tsaqif, wahai saudaranya Tsaqif, innal ansariya, sesungguhnya sahabat penduduk Madinah ini, Ansar ini, qad sabaqaka, sungguh dia telah mendahului dirimu bil mas'alati untuk bertanya. Fajlis, duduklah kamu dulu, kaima nabda'a, supaya kami bisa memulai bihajatil ansari, untuk menyelesaikan kebutuhan dan keperluannya sahabat Ansar. Qabla hajatika, sebelum aku selesaikan kebutuhanmu atau keperluanmu. Jadi Nabi mendahulukan siapa yang dahulu bertanya. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yustahabbu lis-sabiqi, disunahkan bagi orang yang lebih dahulu, an yuqaddima ala nafsihi, untuk dia mendahulukan dirinya, untuk dia mendahulukan atas dirinya, man kana ghariban, seorang yang asing di kampung itu, lita'akudi hurmatihi, karena kuatnya kemuliaan orang itu, wa wujubi zimmatihi, dan wajibnya menjaga zimmahnya orang itu, menjaga tanggung jawabnya orang itu. Jadi kata Imam Al-Khatib, walaupun kita sudah dahulu datang dan yang berhak bertanya kepada orang alim itu kita lebih dahulu, tapi tiba-tiba datang orang asing yang jauh. Seperti tadi saya beri contoh, datang musafir ke sini sholat, ya kan? Lalu dia terburu-buru, dia punya persoalan yang harus ditanyakan. Maka hendaknya orang yang lebih dahulu datang tadi memberi kesempatan kepada orang yang asing tadi. Dan itu disebutkan dalam hadis. Waruya, dan diriwayatkan fi dzalika, dalam masalah itu, haditsani, ada 2 hadis. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, wa bin Umar, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi ada sandarnya 2 hadis bahwa orang asing itu didahulukan dibandingkan penduduk negeri itu. Karena apa? Orang asing itu kadang-kadang kan dia segera pergi, Pak.
Pokoknya dia selesai permasalahannya, dia pergi. Dia tahu jawabannya, dia pergi. Adapun penduduk negeri itu kan dekat saja ya. Dia bisa bertanya kapanpun kepada gurunya. Berbeda dengan orang yang asing, yang dia butuh jawaban segera. Wa kadzalika demikian pula, idza kana lil mutaakhiri hajatun. Apabila orang yang datang terakhir itu memiliki hajat daruriyatun yang darurat. Wa alimaha al mutaqaddimu. Dan orang yang datang duluan tahu ya hajat itu. Au asyara asy-syaikhu, atau syekh memberikan isyarat bitaqaddumihi, agar orang yang punya hajat yang darurat itu untuk maju. Fayustahabbu itharuhu. Maka disunnahkan untuk lebih mengutamakan orang yang punya hajat. Ini di mana saya sering mendapatkan? Saya sering mendapatkan ini di Masjidil Haram para jemaah. Jadi kami kan belajar di Masjidil Haram. Di antara guru kami itu Syekh Abdurrahman Al-Ajlan, kemudian Syekh Profesor Dr. Wasiullah Abbas, itu guru-guru kami di Masjidil Haram. Itu kadang-kadang ada orang pakai pakaian umroh, Pak. Dia bingung. Tiba-tiba mendekat, dia bilang kepada salah satu muridnya, saya bisa tanya kepada Syekh. Terus sekarang muridnya, kamu maju saja, angkat tangan begini. Dia maju biar kelihatan Syekh, angkat tangan. Kan muridnya ribuan, kadang-kadang ratusan, Syekh. Muridnya banyak, nggak kelihatan loh dari jauh. Maju, begini angkat tangan. Langsung, Fulan, ada perlu apa? Tanya Syekh. Ini tadi saya begini umroh saya. Ini sudah selesai atau masih belum saya? Kasih jawaban. Jadi muridnya ngalah. Kenapa? Karena orang ini butuh jawaban segera. Khawatir nanti umrohnya tidak sah, ada yang kurang, atau dia harus melakukan apa, dia belum paham. Banyak para jamaah, jangan dikira ya. Orang yang haji dan umroh itu datang ke sana ilmunya itu kurang. Jadi kadang-kadang mungkin tidak ikut manasik umroh dan hajinya ya. Sebelum berangkat pokoknya punya uang untuk berangkat. Ilmunya kurang. Maka butuh jawaban segera. Fa in lam yakun syai'un min dzalika, jika tidak ada sesuatu dari hal itu yang disebutkan tadi ya, tidak ada kebutuhan yang darurat, tidak disuruh syekh untuk maju, wa nahwihi atau yang semisalnya, faqad kariha qaumun al-itsara, maka tidak boleh ya, maka dibenci, dimakruhkan satu kaum dia mendahulukan orang lain bin naubati untuk mendapatkan kesempatan. Kenapa? Nanti saya jelaskan di sini. Kenapa kok tidak boleh mendahulukan kalau tidak ada keperluan yang mendesak? Li'anna qira'atal ilmi, karena membaca ilmu itu, wal musara'ata ilaihi, dan segera menuju ilmu itu qurbatun, bentuk pendekatan diri kepada Allah, ibadah. Wal ithalu bil qurabi, dan mengutamakan orang lain dalam bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah makruh, dibenci. Contoh misalnya Pak, bapak-bapak datang Jumatan, sudah duduk di depan gini, satu soft pertama penuh, 2 penuh, 3 penuh, 4 masih ada yang kosong. Kemudian bapak-bapak lihat dari sini atau dari sini masuk seorang ustadz. Terus bapak-bapak berdiri mempersilakan, nggak boleh itu, makruh. Walaupun beliau ustadz, biarkan beliau di belakang. Karena dalam Islam tidak boleh ya, ibadah itu mendahulukan yang lain, tidak boleh. Kalau urusan dunia disuruh mendahulukan yang lain, kalau ibadah tidak boleh. Jadi ibadah itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Walaupun itu ustadz tidak. Ini sering kadang-kadang seperti itu, tidak. Kalau jenengan sudah menempati shop depan-depan, tidak usah di Saudi tidak ada Pak, booking-bookingan tempat ini tempatnya ustadz, tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi seperti ini sudah bagus, ada pintu di sini supaya ustadz kalau terlambat langsung mau khutbah langsung bisa masuk. Ya, pintu yang darurat itu. Karena memang khotib itu sebenarnya dalam Islam datangnya bukan awal Pak. Khotib itu datangnya akhir. Makanya kalau khotib datang akhir jangan dirasani Pak. Jangan digibahi, itu memang sudah benar itu. Ya sudah benar. Datangnya akhir ya. Nanti beliau misalnya langsung masuk langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama Saudi begitu. Masuk dari pintu grek, tidak sholat tahiyatul masjid, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian adzan, kemudian khutbah. Seperti itu. Jadi ini tadi yang saya maksudkan adalah ustadz yang masuk masjid bukan untuk khutbah dia. Hanya dia ustadz gitu aja.
tidak usah dikasih tempat. Tidak boleh ithar dalam ibadah. Ithar dalam ibadah tidak boleh. Karena para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh seperti itu. Jadi dalam ibadah ya seperti itu tidak diperkenankan. Oh iya. Wa yahsulu taqaddumun naubati. Namun kadang-kadang terjadi seorang mendahulukan kesempatan itu bitaqaddumil huduri, dengan mendahulukan kehadiran fi majlis syekh, di majelisnya seorang syekh, au ila makanihi, atau tempatnya syekh, wala yasqutu haqquhu, dan tidak gugur haknya seseorang, bidhahabihi, dengan perginya dia, ila ma yutarru, kepada apa yang dia terpaksa ilaihi, pergi kepadanya, min qada'i hajatin, untuk buang hajat. Saya beri contoh ya. Jumatan ya. Ada tempat sudah penuh toh? Saf pertama sudah penuh. Tiba-tiba yang di saf pertama sakit perut. Kan harus ke belakang kan? Mundur ke belakang. Yang tahu kalau dia sakit perut, bukan pulang loh ya, maka jangan ditempati saf itu, yang kosong itu. Nanti kalau ada orang mau nempati, dilarang di belakang, atau pokoknya dikasih tanda. Itu orang kalau sudah belajar tahu Pak, oh ini ada orangnya sebenarnya. Karena orang yang ke belakang itu berhak menempati tempat yang sudah diduduki tadi. Kenapa? Karena dia ada hajat Pak. Kalau tidak ada sakit perut kan nggak ke belakang dia ya tak? Maka tidak boleh kita menempati yang sudah ditempati orang. Sebenarnya ini bukan hanya di sholat ya. Misalnya di acara walimah. Loh, kita sudah meletakkan itu jajan kita di situ. Bisa ditempati orang. Karena orang nggak ngerti adab sekarang ini ya tak? Iya tidak? Jajan kuning sih. Saya pernah Pak. Loh, kita kadang-kadang kan sakit perut dong. Kadang walimah itu lama, 1 jam lebih menunggu. Ini protokolernya belum mulai. Ya tak? Masih pembacaan Al-Quran, sambutan. Waduh, panjang. Kita sakit perut, Pak. Kalau kita sudah meletakkan kopiah kita di situ atau jajan kita di situ, jangan ditempati, Pak. Ya, jangan ditempati. Kecuali kita datang lewat, Pak monggo mriki mohon jajannya, dia diambil. Ya, berarti dia mempersilahkan. Kalau tidak, nggak usah. Cari tempat kosong, Pak. Biasakan seperti itu. Wong kita datang belakangan, jaluk dhisik, ya kan? Kok kita minta tempat yang depan? Jangan. Ya, itu adab. Adab yang luar biasa diajarkan oleh Islam berjamaah. Kalau kita betul-betul amalkan adab-adab yang seperti itu, luar biasa itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa tajdidi wudu'in, atau dia memperbarui wudu'nya. Kentut misalnya. Kalau qada hajah itu dia tidak kentut tapi buang air kecil atau buang air besar. Idza ada, jika dia kembali ba'dahu, sesudahnya. Kalau dia kembali ya dia berhak menempati tempat itu karena dia dari awal memang menempati tempat tersebut. Wa idza tasawaqa ithnani. Contoh di bus malam. Kadang-kadang kan orang sakit perut ke toilet ya kan? Jangan kursinya kita tempati. Dia sudah menempati dari pertama berangkat, ya tidak boleh. Pernah ini kejadian, bertengkar akhirnya di samping saya. Jadi di samping saya ini ada anak muda sudah duduk, tiba-tiba orang tua langsung menempati. Dan di bis itu kalau sudah ditempati, dia sudah milih tempat itu, Pak. Walaupun tidak ada bajunya dia diletakkan di situ atau tasnya dia, itu kalau sudah ditempati berjam-jam ya haknya dia. Jangan ditempati, Pak. Kecuali dia turun, dia ke kamar mandi, ke toilet, ya kan kembali lagi ke situ. Makanya kenapa di kereta dan pesawat itu kasih nomor, Pak. Gitu. Pertama juga nanti jaga nih kalau ada kejadian-kejadian bisa dideteksi, oh ini jenazahnya siapa, nomornya siapa, kan begitu Pak. Tapi bus kan tidak ada nomornya, bus biasanya ya Pak. Nah, tidak boleh kita tiba-tiba pindah menempati tempatnya orang, tidak boleh Pak. Lah wong nyapa nemburi lah. Lah sampean kok lek nemburi yo panggoni wong sampean suka lah kan gitu. Tidak boleh para jamaah. Dalam Islam tidak boleh. Itu adab. Belajar adab itu penting sekali. Ya, wa idza tasawaqa ithnani, apabila ada 2 orang ya, tasawaqa, yang saling berdesak-desakan, wa tanaza'a, kemudian keduanya berselisih, setelah berdesak-desakan berselisih, ukri'a bainahuma, supaya tidak berselisih
diundi di antara keduanya. Siapa yang berhak? Au yuqaddimu syekhu, atau syekh beliau mendahulukan ahadahuma, salah satu dari keduanya. In kana mutabarrian, dengan catatan salah satu dari keduanya mempersilahkan atau ya memberikan tempatnya. Wa in kana alaihi iqraruhuma fal qur'atu, jika atas syekh itu iqraruhuma dibutuhkan untuk menetapkan keduanya, fal qur'atu, maka pilihannya adalah memberikan atau pilihannya adalah diundi dari keduanya. Wa mu'idul madrasati, dan seorang yang ditugasi untuk menjadi asisten syekh yang ada di madrasah. Mu'id itu biasanya orang yang mengulangi bacaannya syekh di zaman dulu. Jadi di zaman dahulu syekh itu selesai mengajar biasanya ada muridnya senior yang mengulangi pelajarannya kembali secara ringkas, tapi diulang lagi, habis itu sudah selesai pelajarannya. Di zaman dulu nih, zamannya Imam Ibnu Jama'ah. Idza surita alaihi, apabila disyaratkan kepadanya iqra'u ahliha, untuk membacakan kepada orang-orang yang ada di madrasah itu, fiha, di dalamnya, fi waktin, di satu waktu, fala yuqaddimu alaihim al-ghuraba'a fihi, maka tidak boleh mendahulukan orang-orang yang asing di waktu tersebut. Fiha, di madrasah itu, bi ghairi idrihim, dengan tanpa izin murid-murid yang dekat dengan madrasah tersebut. Jadi murid yang dekat dengan madrasah itu lebih berhak daripada murid yang jauh dari madrasah. Jadi murid yang lebih dekat dengan madrasah dia lebih berhak. Apalagi dia datang duluan ke madrasah itu, dia lebih berhak daripada murid-murid yang jauh. Kecuali jika murid-murid yang dekat itu mempersilahkan kepada murid-murid yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Ini 2 poin yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan bermanfaat Poin yang ke-9 tadi apa? Tidak boleh malu bertanya jika kita belum paham. Karena tujuan belajar itu paham atau bukan? Paham tujuan belajar itu. Maka tidak boleh malu bertanya. Yang kedua, harus memperhatikan kesempatan atau giliran. Seorang yang tidak mendapatkan giliran lebih dahulu tidak boleh mendahului orang yang lebih dahulu mendapatkan giliran. Jadi misalkan di pelajaran itu kadang-kadang, kalau sekarang jarang dulu itu ada sistem santri menyetorkan dulu kepada gurunya. Kalau sekarang sistem ini dipakai di tahfidz Quran. Jadi santri yang sudah antri duluan, Pak, itu tidak boleh didahului oleh santri yang antrinya belakangan. Walaupun nanti santri yang antri duluan ini, misalnya sekarang saya sedang menyimak hafalannya, santri yang kedua di belakang temannya itu sudah antri dari tadi lama, setengah jam atau 1 jam. Terus dia sakit perut, Ustaz izin wudu atau kamar mandi, mau buang hajat. Nanti saya tunggu dulu setelah saya selesai ini, baru saya tunjuk dia. Jadi tidak boleh langsung kamu maju, cuk suwi enggak, tidak seperti itu. Biar dia dulu ditunggu. Itu kalau ulama Saudi begitu, Pak. Tidak boleh. Jadi meloncati giliran orang lain tidak boleh. Karena dia sudah kadang-kadang antrinya lama loh, Pak. Apalagi gurunya, muridnya banyak itu. Setoran hafalan. Kalau zaman dahulu di pesantren tradisional itu setoran baca kitab, Pak. Kan ada sorogan, ada bandongan namanya itu. Yang langsung kepada guru, bukan guru yang membaca. Jadi dia baca nanti ngesai gitu. Kemudian bacaannya salah dibenarkan oleh gurunya. Maka yang urutan awal dia akan maju lebih dahulu, dipanggil oleh gurunya, oleh kiainya, oleh syekhnya. Tidak boleh yang urutan belakangan dia mendahului atau merebut kesempatan bagi yang duluan. Tidak boleh. Adab para jamaah, adab. Sama sekarang ini prakteknya di mana? Di kantor-kantor kita sedang antri pembayaran atau ngurus surat di kantor desa, kantor kecamatan, kantor imigrasi atau apa. Kalau sudah ada yang antri, jangan kita mendahului. Atau di beberapa warung itu sampai antri, Pak. Saya pernah, Pak. Di warung, Pak, antri. Jadi warung itu loh, Pak, kadang-kadang ada beberapa warung nasi goreng itu antri, kadang ayam geprek itu antri banyak, Pak. Saking murah terus enak antri kita nggak boleh langsung nyerobot. Ada kemarin tuh perempuan
Ya sama orang dilihatin dan gak kasih kesempatan. Orang-orang mau mepet gini. Dia mau nyerobot. Tidak boleh, walaupun dia terburu-buru, tidak boleh nyerobot. Harus antri. Karena itu adab. Ya, adab itu penting berjamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Masya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak Abu Haska ada pertanyaan? Ya mudah-mudahan tidak banyak pertanyaannya. Pertanyaannya tadi pernah mendengar bahwasanya ketika kita sudah posisi duduk, kemudian ada orang lain yang kebetulan mungkin guru kita atau orang yang kita hormati datang, kita tidak perlu berdiri untuk bersalaman. Apakah benar seperti itu dan teknisnya seperti apa sarannya? Iya, pertanyaan bagus. Bagaimana ada seorang datang di majelis ilmu, terus orang-orang yang duduk bagaimana? Jadi begini sebenarnya. Jadi kalau seorang itu datang, majelis ilmu sudah berlangsung, dia mengucapkan salam masuk, dia boleh menyalami atau berjabat tangan dengan salah satu saja. Tetapi yang duduk itu tidak usah menyambut kecuali tuan rumah atau panitia pengajian. Jadi karena panitia pengajian kan ada di dekat pintu, ada di luar, itu menyambut boleh. Tapi jamaah tidak usah. Tidak ada tuntunannya itu. Bahkan di zaman Nabi, ketika Nabi datang, sahabat berdiri dilarang oleh Nabi. Nabi tidak mau dihormati dengan cara demikian. Kemudian Ustadz, apakah harus menyelami seluruh jamaah? Tidak harus. Apalagi jamaahnya ribuan ya, tidak usah Pak. Ya sejalan yang dilewati itu aja salaman. Jadi tidak ada tuntunannya. Ditanyakan kepada Syekh Albani ini. Ya Syekh Albani, bagaimana guru atau syekh datang apakah menyalami seluruh muridnya? Tidak ada. Maka murid-murid kalau misalnya jamaah tidak disalami ustadz, tidak usah tersinggung. Kenapa? Karena memang tidak ada tuntunan harus menyalami seluruh jamaah. Tapi kalau jamaahnya cuma sedikit seperti di sini, ya salaman tidak ada masalah. Tapi kalau banyak tidak harus Pak. Sekarang pengajian yang hadir kayak Ustadz Yazid atau Ustadz Abdul Hakim itu ribuan Pak. Ustadz Khalid Basalamah 20.000 nyalami Pak. Habis waktunya. Nanti mau pengajian di tempat lain nggak bisa loh. Kan salamannya setelah pengajian Ustaz loh. Ustaz mau terbang ke tempat yang lain. Kalau harus salaman satu persatu ya tidak bisa. Ya yang di jalan saja yang dilewati itu tidak apa-apa salaman. Dan yang sudah duduk tidak usah berdiri, tidak usah kecuali tuan rumah. Kecuali tuan rumah. Termasuk kita bertamu ya di sebuah rumah, kemudian datang tamu yang kedua setelah kita, yang berdiri hanya apa? Tuan rumahnya saja. Yang lain tidak usah salaman biasa. Duduk gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang lebih utama ya. Pertanyaan berikutnya, kadang ketika kita bertanya via WA ke Ustaz untuk satu keperluan pertanyaan tentang ilmu atau pertanyaan untuk sekedar mengundang Ustaz, kadang tidak langsung dijawab Ustaz, sampai beberapa kali. Itu bagaimana kita cara kita untuk supaya tidak sampai rindu untuk mengingatkan Ustaz. Ya, ustadznya harus belajar adab. Tapi kita tidak boleh suudzon. Kalau saya mengatakan ustadznya harus belajar adab. Tapi kita tidak boleh suudzon. Kita yang WA atau telepon tidak boleh suudzon. Ya, tetapi ustadznya harus belajar adab. Para jamaah ya, sesibuk apapun kita, apakah kita ustadz atau bukan, kita pejabat atau rakyat biasa, ya kalau di WA itu dijawab. Itu seperti di WA itu sekarang seperti orang disapa di jalan. Mas, assalamualaikum, teng pundi? Mau weneng. Itu seperti itu, tidak punya adab itu. Ditanya mau kemana, diam saja. Disalami, diam aja. Itu persis Pak. Cuman kondisinya sekarang pakai tulisan gitu loh. Paham tidak? Nah, apalagi sekarang sudah ada media, bukan media, teknologinya, centang biru itu artinya sudah dibaca. Kadang-kadang centang birunya dimatikan, kan tetap bisa kelihatan, diklik, oh sudah dibaca. Terus tidak dijawab. Kira-kira bagaimana Pak perasaan panjenengan? Itu sama dengan panjenengan menyapa di jalan, atau ketemu di jalan diajak ngomong, berarti tidak putih toh Mas? Mau weneng di gluk gak nyawang. Tidak boleh, itu kurang adab. Maka saya katakan kurang adab. Ya, tetapi tetap kita memberikan uzur. Siapa tahu sudah dibaca istrinya, dia belum jawab ustadznya. Akhirnya tidak tahu lah. Kadang-kadang begitu Pak. Saya tuh sering ya WA itu dibaca istri Pak. Karena HP saya tidak saya kunci Pak. Tidak ada passwordnya, tidak ada kuncinya. Sehingga Pak bukan ya HP saya tidak ada kuncinya. Jadi kadang-kadang sudah dibaca istri, saya tidak tahu kalau sudah dibaca. Nah itu harus dimaklumi.
Tetapi hendaknya para ustadz kalau ditelepon jamaahnya, di WA, dan tidak sedang ngajar, tolong dijawab. Karena itu adat. Jangan kedudukan ustadz itu menjadi penghalang antara kita dengan jamaah kita. Itu hanya apa tuh Pak? Kedudukan dunia itu. Jadi kan nyelok kula yusron mboten apa-apa. Emas mboten apa malah payu meneh aku cik enom. Padahal wis 51 celok emas ya, apa malah aku cik awet ganteng malah no itu celok emas awet ganteng, payu neh iso-iso gitu. Gitu saja, enggak usah terus. Teman saya sampai sekarang ya tetap manggilnya Suron gitu ya. Di jalan manggilnya tetap biasa saja. Enggak usah kita kemudian apa namanya jaim, jaga image, pengen dipanggil ustadz. Itu kedudukan nanti di akhirat tidak berguna Pak. Bisa jadi seorang ustadz masuk neraka lebih dahulu, naudzubillah. Naudzubillah. Jangan sombong dengan gelar. Tidak boleh seorang sombong dengan gelar berjamaah. Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan harus punya adab. Siapapun harus punya adab. Walaupun kita lebih tua, di WA oleh yang lebih muda dijawab. Seneng yang WA itu Pak. Ya tak? Injih matur nuwun. Di WA walaupun WA-nya itu share-sharean Pak. Share-sharean apa gitu loh. Jangan matur nuwun nggih informasi nipun pengajian nih mugi-mugi kula saged dugi. Senang enggak yang nge-share itu Pak? Tapi kalau dibaca tok doang berkali-kali begitu sama dengan disapa di jalan tidak pernah mengu melihat, ya kan? Itu sama, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat saya pribadi ya. Mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan siapapun. Dari itu Bang, ada yang bertanya? Ya, monggo. Ya ini, Bapak ini dulu panjenengan selanjutnya. Injih. Gimana sikap kita yang mendengar pertanyaan yang menurut kita tuh kayak bodoh tuh, Ustaz. Kan banyak sekali ya. Ada saya bertanya kemudian kelihatannya remeh gitu. Iya. Ditertawakan. Iya. Yang lain itu gimana sikap itu? Dan yang kedua masalah iftar tadi itu. Iftar. Saya seorang imam. Iya. Terus saya melihat ada orang yang kira-kira bisa menggantikan saya nanti ketika saya batal. Iya. Apakah aku bisa saya dudukkan orang itu di belakang saya, Ustaz? Ditaruh di belakang. Yeah. Oh iya. Orangnya kan baru datang sebenarnya. Iya. Depan sudah ada. Iya. Sudah penuh. Kemudian ini ada orang yang pakai. Iya. Tapi masih di bawah imam umpamanya. Iya. Ada kan yang datang nanti kan dia bisa mengganti. Betul. Saya suruh ke situ gimana? Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Berkaitan tentang yang kedua dulu, saya jawab yang kedua dulu. Jadi panjenengan ditugasi jadi imam. Lalu datang orang terlambat dia. Tapi dia layak menggantikan kalau sewaktu-waktu kita batal atau kita misalnya ada sesuatu. Maka boleh kita tarik dia ke belakang kita, boleh, tidak apa-apa. Walaupun nanti akan membuat soft itu harus dilonggarkan. Boleh, karena tujuannya bukan masalah mendahulukan dalam ibadah, tetapi mendahulukan dalam ilmu. Jadi karena memang dalam ilmu boleh seorang itu didahulukan. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, fal ya ummakum aqra'ukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam kalian adalah siapa yang paling banyak bacaan Qur'annya atau paling bagus bacaan Qur'annya. Jadi yang dilihat dari sisi ilmunya, bukan masalah ibadahnya. Kan kita suruh dia maju ke sini bukan untuk mendapatkan soft pertama, menghalangi orang dari soft pertama, bukan. Tapi untuk menggantikan kita sewaktu-waktu kita batal. Itu boleh ya. Kemudian tentang tadi, kadang-kadang ada pertanyaan itu remeh ya. Bagi sebagian kita. Tapi bagi orang yang lain tuh belum paham, Pak. Ya jangan kita tertawakan. Seandainya kita tertawa, bukan karena kita merendahkan yang bertanya, ya, tapi hanya aja. Ya mungkin karena yang membacakan pertanyaan kadang-kadang juga mungkin agak lucu atau bagaimana. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang yang bertanya. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, ada hal-hal tertentu itu bagi orang lain sudah paham, dia belum paham, Pak. Ada gitu. Dan saya sering ditanya begitu. Padahal hal ini remeh sekali. Tapi bagi orang yang lain belum paham. Namanya belum paham kan tadi saya mengatakan, Imam Ibnu Jamah, kalau belum paham jangan malu mengatakan saya belum paham. Berarti kan si penanya sudah benar itu bertanya. Yang tidak benar adalah teman-temannya yang meremehkan dia. Tidak boleh meremehkan. Dan diupayakan nanti jangan ditertawakan atau jangan meremehkan. Karena memang belum paham. Monggo silakan. Oke. Tanya, ini ada dua santri, yang satunya pintar, cerdas. Ya. Yang satunya itu bodoh tapi adabnya bagus. Itu yang lebih utama mana?
Terus yang Maksudnya gimana? Lebih utama gimana? santri yang pinter, Ya, sama santri yang bodoh tapi adabnya bagus. itu yang lebih utama. Ya. Terus yang kedua, Ustadz yang galak sama Ustadz yang sabar itu lebih utama. Ini, wah, aku iso ditahdir Ustaz galak ya. Apa pertanyaan bagus Pak. Nabi pernah bersabda, ya, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis sahih. Akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa. Siapa yang paling bagus akhlaknya? Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya itu bukan yang paling cerdas, tapi yang paling bagus akhlaknya. Maka kita didik anak-anak kita, Pak, setelah belajar itu agar bagus akhlaknya. Sekarang kalau cerdas, Pak, dengan orang tua berani, sholat meremehkan, tidak pernah pergi ke masjid, buat apa kecerdasan? Hafal Quran 30 juz tapi tidak ada atharnya, bekasnya dalam kehidupannya. Ya. Jadi orang pintar itu baguslah. Tetapi di dalam hadis tidak ada pujian kepada orang pintar, Pak. Saya kok belum dapat hadisnya. Mungkin panjenengan dapat, silakan sampaikan pada saya. Orang cerdas dipuji oleh hadis, oleh Allah dan Rasulnya tidak ada. Yang dipuji itu orang yang paling bagus akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain, khairukum anfa'ukum linnas. Yang sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling bermanfaat bagi manusia. Saya tadi ditanya oleh jamaah saya, Ustaz, ada fulan itu kalau ibadahnya tidak celah, sholat tahajudnya, puasanya, baca Qurannya. Tapi kalau dia diajak ibadah yang berbau sosial kok nggak mau. Ya ini kekurangan, Pak. Jangan orang itu hanya sholat untuk dirinya, puasa untuk dirinya, tapi misalnya diajak ibadah sosial apa? Bersih-bersih masjid. Ibadah sosial apa? Kurban berjamaah, apa? Kerja bakti, ngecor berjamaah, apa kurban, ibadah kurban, nggak pernah datang, Pak. Itu tidak baik itu dalam Islam. Bukankah dalam Islam ada ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah di atas apa? Kebajikan dan takwa. Panjenengan bersih-bersih masjid ya, itu pahalanya besar karena ibadah ini ibadah apa? Jama'i namanya. Ibadah sosial. Kalau masjid tidak ada yang membersihkan bagaimana? Rasul suatu hari itu mendapati yang biasa bersih-bersih masjid dalam satu hadis laki-laki, dalam hadis yang lain perempuan. Itu meninggal. Kok tidak ada? Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, dia sudah meninggal, kurang lebih 1 bulan yang lalu dikuburkan dia. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Langsung Rasulullah datang ke kuburnya menyolatinya. Orang yang bersih-bersih masjid sudah dikubur hampir sebulan, disolati dalam hadis Bukhari ini oleh Nabi SAW. Coba, kenapa? Karena punya ibadah sosial gitu lah. Ibadah sosial itu nggak harus dengan duit, Pak. Diajak kerja bakti, diajak apa, bareng-bareng. Pak, ini MAG mau ngadakan bakti sosial khitanan masal. Pak, tolong saya dilibatkan. Itu loh, Pak. Usahakan gitu. Tolong saya dilibatkan. Walaupun tidak bisa saya bantu duit, Pak. Nanti saya bantu nata-nata, saya mempersiapkan mikrofonnya, mempersiapkan apa tetek bengeknya misalnya. Silakan dilibatkan. Ini ibadah sosial, Pak. Pahalanya besar. Ya. Nah, ustadz yang galak dengan ustadz yang sabar. Sekarang Rasulullah galak atau sabar? Gitu aja kalau saya. Ukurannya bukan ustadz, ukurannya Rasulullah SAW. Rasulullah galak atau sabar? Sabarnya luar biasa. Rasul tidak pernah memukul istrinya. Kita awake dhewe niki lho, nusa bapak-bapak nih, kalau ngomong ngerti kasar. Awake dhewe bojo siji di kemplang-kamplenge ya. Lah Rasulullah istrinya 12 tidak pernah dipukul ataupun Rasulullah putranya 7 tidak pernah dipukul. Cucunya berapa banyak Rasulullah tidak pernah dipukul. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ulama dari Suriah yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Jamil Zainu, penulis kitab Minhajul Firqatin Najiyah, mengatakan, saya sudah meneliti hadis-hadis Nabi. Nabi tidak pernah memukul istri, anak, cucu, sahabat, tetangga, teman, tidak pernah, semuanya tidak pernah dipukul. Kecuali beliau memukul musuh dalam perang. Perang ya harus mukul, Pak. Perang masuk jalur di kamplengi wong ya. Ya kayaknya genteng ngeplaki wong perang, Pak gitu. Ya itu. Tapi kalau tidak perang lah, maka ya kalau menurut saya itu beginilah, Pak.
kita mengajarkan agama ini apa Pak tujuannya? Bukan mencari pujian. Untuk menyampaikan din agama ini kepada umat. Walaupun para jamaah ya, walaupun ajaran agama itu berat, tapi kalau disampaikan dengan lemah lembut bisa diterima. Walaupun ajaran agama itu ringan, disampaikan dengan galak, dengan kasar, tidak akan bisa diterima. Tidak akan bisa diterima. Makanya dahulu Pak, ngapunten. Saya bertanya, jangan jawab dengan jujur. Pondok-pondok pesantren tradisional yang diasuh oleh para kiai itu, mayoritas atau kebanyakan santrinya ngerokok apa tidak? Saya mau tanya, jujur jawab. Merokok. Itu kalau dikeluarkan semua gak ada santri. Nggak ada orang belajar di pesantren akhirnya. Kalau merokok atau ketahuan merokok menjadi sebab santri dikeluarkan, lah santri ribuan antum keluarkan dari pesantren, gak ono arek nyantri, dari gelandangan kabeh jadi anak preman semuanya. Ini namanya tidak hikmah. Makanya pesantren-pesantren yang mengeluarkan santrinya gara-gara merokok tidak hikmah, saya katakan tidak hikmah. Jangan dikeluarkan, biarkan mondok. Lu Ustaz nanti nulari temannya. Insya Allah tidak. Anak santri yang sudah baik tidak akan ketularan. Seandainya ketularan Pak, saya sudah meneliti di pesantren saya sendiri. Rata-rata santri yang ngerokok itu sudah dari rumah sudah ngerokok. Jarang ada santri diajari ngerokok oleh temannya di pondok, itu jarang. Jadi memang sudah dari rumah itu perokok memang dia. Mungkin bapaknya merokok, mungkin kakeknya merokok, dia bawa merokok ke pondok. Alhamdulillah setelah saya nasihati, tidak kita keluarkan. Di pondok lain Pak, SP Pak, ngerokok sekali, 2, 3 dikeluarkan. Ada yang saya tampung di pesantren kami, dia mau tetap mondok loh Pak, tapi dikeluarkan. Setelah itu saya tanya, Mas, sampean ngerokoknya masih banyak atau sudah kurang? Alhamdulillah Ustaz, setelah di Tirmidzi ini saya sudah berkurang Ustaz. Biasanya sehari lebih dari 2 pak, sekarang 1 pak. Kan lumayan tuh Pak, 1 pak lumayan. Dan dia ngerokoknya bukan di depan saya loh Pak. Saya Ustaz kalau ngerokok sembunyi di sana loh Ustaz, ngomong dia. Yus gak apa-apa, jangan di depan sini ya Mas ngerokoknya. Tapi Ustaz nasihatnya kalau bisa berhenti. Akhirnya tetap mondok Pak. Makanya Ustaz galak itu, menurut saya tuh dia harus belajar lagi untuk menjadi seorang Ustaz. Nggak boleh galak. Orang tua juga jangan galak Pak. Nabi tidak pernah membentak-bentak putra-putrinya, istri-istrinya. Akhirnya Islam itu tersebar. Kalau Islam disebarkan seperti model-model kita Pak, bisa-bisa Islam ini hilang dari bumi pertiwi ini. Kalau model-model kita yang galak-galak ini menyebarkan Islam, harusnya Islam disebarkan dengan lemah lembut sebagaimana Nabi SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alafu minkum. Nasr minallah fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albiru liman ittaqa. Wallahul muwafiq. Ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.